Namun kanker otomatis merupakan tumor ganas. Ciri-ciri benjolan tersebut merupakan tumor ganas atau kanker adalah benjolannya itu terasa kaku, keras, dan sulit digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah penafsiran terhadap informasi yang diterima terhadap suatu penyakit bisa menjadi dasar yang akan menimbulkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Contoh sederhananya saja adalah mengenai tumor dan kanker. Mungkin kamu di luar sana beranggapan bahwa tumor ini merupakan step awal yang akan mengakibatkan terjadinya kanker. Padahal antara tumor dan kanker merupakan dua hal yang berbeda. Bersama saya Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan tumor dan kanker. Tidak semua tumor merupakan kanker, namun kanker otomatis merupakan tumor ganas. Untuk itu sangat penting sekali untuk menentukan apakah jenis benjolan yang kamu hadapi merupakan tumor atau kanker untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut yang sesuai dengan diagnosa benjolan itu, sehingga dapat menurunkan risiko komplikasi dan perburukan penyakit tersebut. Meskipun terlihat mirip karena sama-sama terdapat benjolan, tapi ada beberapa perbedaan antara tumor dan kanker. Tumor sendiri adalah pertumbuhan sel yang berlebihan pada suatu jaringan dan akan membentuk suatu benjolan. Tumor ini dibedakan antara tumor jinak dan tumor ganas. Untuk tumor jinak sendiri tidak akan mengganggu jaringan sekitarnya, alias tidak akan menyebar dan tidak akan terjadi metastase. Dan pertumbuhan tumor jinak ini sangat lambat sekali, sehingga pada dasarnya tumor jinak ini bukan merupakan tumor yang berbahaya. Sementara kalau tumor ganas ini pertumbuhannya sangat cepat sekali menyebar ke organ-organ yang lain, bahkan bisa merusak sel-sel yang sehat. Sehingga tumor ganas ini harus ditangani sesegera mungkin agar tidak menyebar pada sel-sel sehat yang lainnya. Bisa dibilang tumor ganas ini disebut juga dengan kanker. Sekarang kamu sudah mengetahui perbedaan antara tumor dan kanker. Tidak semua benjolan yang ada di tubuh kita merupakan kanker. Ciri-ciri benjolan tersebut merupakan tumor ganas atau kanker adalah benjolannya itu terasa kaku, keras, dan sulit digerakkan. Pasalnya kanker atau tumor ganas ini berusaha untuk menyatu dengan bagian-bagian tubuh di sekitarnya. Jadi mereka akan cenderung terasa lebih keras. Jika ternyata benjolan tersebut lunak dan mudah digerakkan, kemungkinan besar benjolan ini termasuk jenis tumor jinak dan tidak berbahaya. Lalu bagaimana kamu bisa mengetahui apakah benjolan tersebut merupakan jenis yang jinak atau yang ganas? Untuk mendiagnosa jenis tumor tersebut merupakan kanker atau tumor jinak, biasanya dilakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan radiologi, USG, MRI, dan bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Dan bila memungkinkan bisa dilakukan pengambilan jaringan atau biopsi pada benjolan tersebut dan melakukan pemeriksaan pada bagian patologi anatomi. Lalu siapa sajakah yang rentan terkena kanker? Kanker dapat dialami oleh semua umur, namun lebih cenderung terjadi pada usia di atas 40 tahun. Walaupun bukan merupakan penyakit keturunan, tapi ada beberapa kasus secara genetik dapat diturunkan. Dan yang penting yang harus kamu ketahui, kanker ini bukan merupakan penyakit menular. Apa sebenarnya penyebab daripada kanker ini? Secara garis besar penyebab kanker ini disebabkan oleh herediter dan sporadik. 6-10% sudah mempunyai bakat akan mengalami kanker. Namun perlu beberapa faktor pencetus pada sebagian kasus.
adanya kerusakan pada gen oleh zat-zat yang ada di sekitar kita, dan juga bisa disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker karena kerusakan gen tersebut diantara lain bahan kimia seperti yang terdapat dalam rokok dan bahan industri, sinar matahari yang berlebihan. Makanya kamu dianjurkan kalau beraktivitas di luar menggunakan sunblock atau menggunakan pelindung. Jenis virus tertentu seperti human papillomavirus, hepatitis B dan C, pemberian hormon berlebihan, rangsangan berupa benturan dan gesekan pada satu bagian yang berulang-ulang dalam waktu yang lama yang menimbulkan luka tidak sembuh-sembuh, terutama pada daerah tahi lalat. Kemudian makanan tertentu seperti makanan yang diawetkan dengan mengasinkan mengandung zat pewarna yang tidak aman, menu yang berlebihan lemak dan kurang sayuran. Gaya hidup sehat dapat menurunkan risiko terjadinya kanker, dan bagi perokok ini bisa mendistribusikan sekitar 5-16 jenis kanker. Bukan hanya kanker paru-paru saja, karena itu berhentilah merokok mulai dari sekarang. Jalanilah diet yang sehat, olahraga yang teratur, diet tinggi lemak, jangan mengkonsumsi alkohol, dan banyak untuk makan sayuran dan buah-buahan. Kemudian bagian tubuh mana sajakah yang bisa mengalami kanker? Semua bagian tubuh bisa mengalami kanker, makanya dikenal dengan istilah kanker ini tergantung dari bagian tubuh mana yang mengalami kanker. Contohnya itu pada daerah payudara, itu kanker payudara, daerah mulut rahim, kanker serviks, kemudian prostat, kanker prostat, dan lain sebagainya. Karena pada awalnya kanker ini hanya tumbuh pada satu bagian tubuh saja, kemudian dia akan menyebar ke bagian tubuh-tubuh lainnya, alias kanker ini bisa metastase. Ada 7 gejala kanker yang harus diwaspadai. Di antaranya adalah waktu buang air kecil dan buang air besar itu mengalami perubahan kebiasaan, bentuk yang berubah, dan juga adanya darah, alat pencernaan yang terganggu dan sulit untuk menelan, suara serak atau batuk yang tidak kunjung sembuh, adanya benjolan pada daerah payudara atau benjolan pada daerah lainnya, tahi lalat yang berubah bentuk yang semakin besar, memerah dan gatal, darah atau lendir yang keluar dari lubang-lubang tubuh, adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh. Bagaimana cara mencegah agar tidak mengalami kanker? Tentu saja dengan menjalani pola hidup sehat dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang memicu terjadinya risiko kanker. Di antaranya hindari makan lemak tinggi, makanan yang diawetkan, dan makanlah serat 3-4 kali dalam satu hari. Hindari merokok, kemudian hindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Periksa kesehatan secara berkala. Apakah kanker ini bisa disembuhkan? Jika dideteksi sedini mungkin, maka kanker ini bisa disembuhkan secara total. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tidak semua jenis kanker dapat dideteksi secara dini, tapi ada beberapa kanker yang bisa dideteksi secara dini. Di antaranya adalah jenis kanker mulut rahim atau kanker serviks, kanker kulit, kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus besar. Jika sudah terdiagnosa mengalami kanker, ada beberapa pengobatan yang akan dilakukan. Di antaranya adalah melalui pengobatan penyinaran, pembedahan, kemoterapi, imunoterapi, dan pengobatan dengan hormon. Peningkatan keberhasilan pengobatan ini tergantung dari stadium kanker yang dialami. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Demikian sedikit informasi dari saya. Semoga sedikit membantu. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe
agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video bagi kamu semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.